Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rashid Kabibitak. Kita akan kembali membahas pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Jangan lupa like and subscribe channel saya untuk selalu mendukung segala aktivitas, dan kita akan terus selalu review beberapa pusaka-pusaka khususnya golok dan pedang sepuh yang ada di Nusantara ini agar bisa dikenal dari daerah Pasundan. Bentuknya seperti tongkat ya, bentuknya seperti tongkat. Jadi bentuknya seperti tongkat. Biasa disebut bilah-bilahnya biasanya tipis ya, bilahnya tipis kecil. Jadi di dalam tongkat ini ada bilah jenis golok. Kalau disebutnya di Pasundan itu golok paut nyere ya. Nah, kita review ininya dulu. Ini handle-nya jenis pari carangi atau padi ya, padi yang membungkuk ya, pari carangi. Ini dari tanduk kerbau bule, artinya kerbau yang sudah ya, kerbau yang merah ya, yang putih ya, kerbau bule sebutnya. Ini udah merah dan sarungnya dililit sama sejenis tali ya. Nah, kita cabut bilahnya. Wih. Ini jenis bilahnya paut nyere ya, atau kalau di Sunda itu nyere itu lidi ya, lidi. Nah, bilahnya seperti ini. Bilahnya panjang tetapi kecil, tipis. Ukurannya itu enggak ya, sekitar 1 jempol, nggak terlalu besar. Tetapi dia biasanya adalah pusaka terakhir atau pusaka pamungkas ya. Kalau di pusaka itu jenis pusaka pamungkas kalau dalam perang itu. Jadi ini biasanya bukan pusaka utama. Artinya biasanya kalau orang berperang ya, gambaran orang berperang, pertama yang dipakai adalah tombak, mungkin ya, tombak. Begitu tombak lepas dari tangan, lanjut menggunakan pedang ya, biasanya pedang atau sejenis golok panjang. Kalau sudah golok panjang terlepas, dia akan mengeluarkan sejenis bilah yang agak kecil gitu ya. Bisa itu berupa badik, keris, atau kalau di Sunda dia biasa juga menggunakan jenis bilah kecil seperti ini, paut nyere. Juga biasa dipakai para sepuh ya, para orang tua lah istilahnya, orang sesepuh, para ulama juga biasa menggunakan bilah-bilah kecil ini yang diselipin ke dalam tongkat, atau enggak biasa enak dibawa-bawa biar tak terlihat ya. Filosofi dari paut nyere itu sendiri seperti tumpukan bilah lidi ya, artinya ikatan bilah lidi, yang mana jika bilah lidi ini sering ditarik, artinya sering dicabut,
dari tumpukan bilah lidi itu sering dicabut, maka lama-kelamaan akan berkurang kekuatan dari sang tumpukan bilah lidi ini. Jadi bilah lidi dicabut tiap terus gitu ya, sering dicabut, maka akan mengurangi kekuatan dari sang paut nyeri. Jadi zaman dulu paut nyeri itu sangat jarang untuk dicabut, artinya benar-benar pusaka pamungkas, pusaka terakhir untuk dipergunakan. Tuh paut nyeri. Biasanya bila paut nyeri itu diolesin, ada yang diolesin racun, ada juga yang memang ampuh lah untuk membunuh lawannya, seperti itu. Artinya luka sedikit itu sangat fatal akibatnya gitu. Itu bila paut nyeri. Juga ini lumayan enak ya buat main. Next ini pamor. Kalau dilihat di sini ada dua pamor. Jadi di sini pamor ngulit semangka teman-teman. Ini pamor ngulit semangka, bolak-balik ngulit semangka. Lanjut sampai sini nih. Sampai sini, dari sini ke atas ini pamor Banyumili atau sejenis adep ya, hampir mirip dengan adep, Banyumili. Jadi ini dua pamor. Dwi pamor. Pamor buat pergaulan itu ngulit semangka. Juga ada pamor buat kerejekian atau buat keteguhan hati juga ya, Banyumili. Jadi cara merawat pusaka itu kalau kita dapat dari kampung ya, biasanya kita bersihin dulu, kita rendam ke air kelapa sekitar 3 hari, baru nanti dilakukan mutih atau dilakukan pembersihan menggunakan air jeruk nipis. Nah itu terus dilakukan pembersihan sampai terlihat tidak ada karat lagi ya. Nah selanjutnya diwarangin itu sendiri adalah fungsinya untuk melapisi bagian bilah, juga fungsinya untuk menimbulkan gradasi warna pamor ya. Artinya di sini ada kandungan baja, ada nikel, ada juga yang mengandung titanium ya kalau dari meteorit ya. Ada dari pasar Malela juga. Nah itu karakter warna dari masing-masing bahan itu beda-beda. Ada yang putihnya terang, ada yang hitamnya gelap, ada yang abu-abu. Jadi dia tetap menghasilkan gradasi warna dari proses mewarangi itu, sehingga bila terlihat cantik gitu ya. Nah ini kalau sudah seperti ini, sudah diwarangin, prosesnya paling kita sering-sering kontrol aja untuk meminyaki pusaka itu. Ya habis selesai diwarang, kita minyakin pusaka itu untuk menjaga agar tidak terjadi karat itu tidak muncul lagi ya. Kita lapisin dengan minyak ya, sembari kita melihat juga keindahan pamor-pamornya. Jadi kita sambil ngoles sama tuas sama minyak, kita sambil menikmatin keindahan pamor dari ciptaan sang empu-empu pewaris kita zaman dulu ya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendukung channel saya. Dan bagi teman-teman yang pengen berteman atau pengen diskusi, silakan ditulis di komentar atau @Facebook saya Ocit Kabibitak ya. Pokoknya ininya Kabibitak gitu. Cari aja, insya Allah ketemu Facebook saya. Kita bisa sharing atau diskusi di situ.